Kalau burungnya spesial, minumannya juga harus spesial dong. Makanya pakai PW, dijamin deh gacor nanti. Ya, salam Mangkar Rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan terutama murai batu. Ya, terima kasih teman-teman yang sampai saat hari ini masih bergabung dan yang baru bergabung juga terima kasih. Mohon maaf teman-teman baru bisa kita upload lagi. Ya, sudah sekian lama tidak upload dan baru kali ini kita bisa upload lagi. Ada sesuatu hal. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman sehat selalu, tidak ada kendala, dan juga dilancarkan dalam usaha dan juga pekerjaannya. Amin. Ya teman-teman, untuk kali ini kita kembali lagi. Kenapa murai bisa cabul? Sebelumnya kan sudah pernah saya bahas ya. Flashback lagi, teman-teman bisa lihat yang sebelumnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan murai bisa cabul. Bisa karena pemberian kroto, atau ulet, atau juga ulet kandang yang berlebihan, bisa juga karena jemur yang terlalu over, bisa juga karena full kerodong. Tapi dengan situasi kondisi lingkungan teman-teman gantung itu panas, nah di situ juga bisa menyebabkan murai itu bisa cabul. Tapi yang seperti itu karena full kerodong, hawanya panas, itu kemungkinannya kecil karena itu tergantung burungnya. Kalau dia vektornya tinggi bisa kemungkinan, tapi kalau biasa aja enggak. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau sekarang kita akan bahas mengenai menangani masalah murai cabul. Ya, kalau sebelumnya kan bagaimana murai bisa cabul, kalau sekarang penanganannya. Penanganan murai yang cabul. Nah, kalau saya penanganan murai cabul itu yang pertama, teman-teman bisa mandiin tiap hari. Teman-teman bisa mandiin tiap hari, full semprot tiap hari, sore ataupun malam, full semprot. Tapi jangan yang terlalu tajam, tapi pakai yang nyebar. Kalau bisa pakai sampo, kencengin. Apa maksudnya kencengin? Di mandinya tiap hari mandiin, semprot. Kalau sudah, ini yang pemberian kedua dikasih cacing. Tiap hari semprot aja, dikasih cacing. Mau sembuhnya sampai kapan? Biasanya sembuhnya itu baru kelar mabung. Jadi ketika kondisinya belum mau mabung, itu masih kadang-kadang masih nyabut pasti. Tapi ketika dia nanti kelar mabung baru hilang. Gitu. Kenapa murai bisa cabul ya? Karena sebenarnya vektornya dia udah tinggi banget. Gitu. Nah, yang pertama tadi harus disemprot. Semprot, mandiin malam. Kalau nggak bisa mandiin sore, pakai semprotan itu ya, dikasih sampo. Samponya apa ya terserah, sampo burung yang pasti ya, sampo burung yang banyak di kios-kios kita bisa lihat gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau udah disemprot kasih cacing tiap hari, nanti adem banget burungnya, adem banget. Tapi kalau dia masih sering nyabut sekali dua kali nggak apa-apa, karena itu proses. Jadi sabar menjalani proses. Kalau teman-teman nggak sabar jalani proses menangani murai cabul, ya juhal aja. Simpelnya kan gitu, sederhana ya. Karena di sini kita belajar untuk menikmati proses. Karena proses itu nggak gampang teman-teman ya. Nah, tahapan menangani murai cabul, yang pertama dimandiin, yang kedua dikasih cacing setelah mandi. Kalau teman-teman mau lebih bisa cepet lagi, itu sebenarnya dikasih ulet bambu. Nah, tapi jangan terlalu sering, dikasih beberapa gitu ya, seminggu sekali, kalau enggak seminggu 2 kali pemberian ulet bambu. Itu dia nurunin cabul, sangat drastis nurunin cabul. Tapi kalau terlalu over, adem banget, itu efeknya gitu ya, adem banget, justru malah hilang vektornya nanti gitu ya. Nah, bisa juga yang ketiga itu dikasih ulet bambu, cilung kalau sebutannya ya, yang putih itu loh teman-teman, itu juga bisa. Terus kalau misalkan itu yang ketiga, kalau misalkan teman-teman cabulnya ini udah parah banget, cabulnya parah banget, teman-teman masukin ke kandang umbaran, ke kandang polier sebutannya kandang ternak, kandang polier, tapi dia tidak ada betina.
tidak ada betina. Jadi umbar aja gitu, losin jangkriknya di tangker berapa gitu ya, dikasih 10 atau 15 pagi sore 10 gitu ya, tapi kasih fur, jangan sampai enggak gitu ya, jadi nanti dia kecapean nggak makan, lemes yang ada. Bisa juga yang keempat itu ditaruh di kandang ternakan, di kandang polier sebutannya, jadi dia biar bisa terbang bebas dan birahinya kebuang, jadi nggak nahan, akhirnya nggak nyabutin lagi, dibuang di kandang umbaran, jadi dia kelepas gitu loh maksudnya, jadi birahinya nggak ketahan, loss, kebuang gitu teman-teman, ditaruh di kandang umbaran. Mau dikasih betina bisa juga, betina itu bisa lebih cepat dikasih betina. Ini yang kelima, bisa dikasih betina di kandang umbaran atau di kandang ternakan, dikasih betina. Tapi efeknya kalau dikasih betina, terkadang burung itu ada yang bisa langsung stabil, langsung hilang cabulnya, tapi justru bisa kemungkinan ada yang jadi birahi. Birahinya jadi nanti dia manggut-manggut, gampang kawin. Biasanya kalau udah kawin itu kebuang, tapi ada beberapa burung ketika dia habis kawin, burung itu jadi nggak jalan kalau mau digantang gitu ya. Tapi ada juga burung yang justru malah enak dijalanin. Nah itu kalau dikasih betina efeknya gitu, makanya di closing dulu, nggak usah kasih betina gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau nyoba dikasih betina ya coba aja, tapi bisa kemungkinan kita harus tahu dulu ini burungnya, kalau yang dikasih betina ini apa efeknya bisa langsung hilang dan enak, syukur. Tapi kalau misalkan dikasih betina efeknya nggak hilang, tapi dia malah bisa kemungkinan itu di kandang ternak itu gacor enak, tapi ketika udah dicabut lagi dia malah jadi pendiam. Itu seperti yang saya alami kasusnya burung kolin teman-teman. Jadi punya saya kolin itu kalau di kandang ternak enak gitu loh, tapi ketika saya pengen coba cabut karena udah kelamaan sama betina itu ya, dia itu nggak gacor sama sekali hariannya. Itu saya juga kaget gitu ya, harusnya kan burung stabil ya ketika udah kawin di kandang ternak gitu-gitu kan enak, tapi ketika dicabut kan harusnya jalan karena birahinya kebuang, tapi ini malah jadi diem. Itu yang saya juga kadang-kadang kok jadi aneh ini ya, maksudnya nggak jalan gitu loh. Nah itu ada pembelajaran terbaru lagi sih memang bagi saya pribadi, kalau teman-teman kan bisa uji coba juga di rumah gitu. Nah gitu teman-teman, jadi ada beberapa treatment penanganan burung cabul. Mandi malam tiap hari yang pertama, terus dikasih cacing tiap hari. Kalau misalkan nggak bisa tiap hari ya 2 hari sekali sebisanya, saya tidak memaksa, tapi kalau tiap hari lebih bagus. Yang ketiga itu dikasih ulet bambu, cilung namanya ya, ulet bambu itu cilung, itu yang ketiga treatmentnya. Yang keempat ditaruh di kandang umbaran, di kandang ternak kosong, los gitu aja. Berapa lama? Ya teman-teman coba selama sebulan, coba selama 2 bulan, terus cabut, gantang lagi. Kan kita akan bisa lihat dia akan masih cabut-cabutin apa enggak gitu teman-teman caranya. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan taruh kandang ternak atau umbaran atau polier selama 1 bulan, tapi jangan sampai ada kupu-kupu ya, keper gitu ya, harus dijaga ya. Nah yang kelima bisa dikasih betina, tapi kalau dikasih betina efeknya bisa kemungkinan gacor di kandang, kebuang si birahinya memang, tapi ketika dicabut justru malah bisa hilang birahinya, hati-hati juga. Tapi bisa, itu saran saya yang kelima ini jangan dipakai dulu, sampai yang keempat aja dulu, karena ada beberapa betina, ada beberapa jantan ketika dikasih betina dia gacor enak kawin, tapi ketika dicabut malah hilang birahinya. Jadi jangan dulu ya, sampai keempat aja dulu treatmentnya. Mandi malam, cacing, terusnya kasih ulet cilung, ulet bambu. Yang keempat diumbar di kandang ternakan atau polier. Kalau teman-teman ada ya, tapi kalau nggak ada ya umbaran aja gitu. Kalau nggak ya mandi malam aja gitu. Nah proses ini semua sampai kapan sih cabul itu bisa hilang? Teman-teman bisa hilang itu ketika misalnya sebelum mabung dites patokannya di gantangan. Kalau dia masih agak cabul, kalau nggak kehariannya dia masih agak cabul,
ya berarti masih gitu. Kalau udah nggak ada cabul berarti udah mendingan hilang gitu ya. Tapi biasanya cabul ini hilang ketika dia baru kelar mabung, teman-teman. Baru kelar mabung. Tapi hati-hati, baru kelar mabung juga bisa cabul lagi karena efek yang sebelumnya, karena udah terlalu keras efeknya, dan itu baru kelar mabung juga tetap aja masih ada lagi gitu. Jadi teman-teman ya butuh ya namanya kesabaran yang ekstra ya. Namanya merawat burung cabul bukan merawat burung normal, tapi merawat burung yang sedang punya masalah, punya minus ya, kendala. Ini burung ini cabul, jadi saya harus lebih ekstra. Contohnya kalau kita ngerawat orang, misalnya orang yang sedang terapi stroke, kan itu kan lama ya, nggak cukup 1-2 minggu, 3 minggu, bahkan bisa bulanan, bahkan bisa tahunan supaya dia bisa jalan normal lagi gitu kan. Sama kalau burung cabul itu kan minus, jadi burung ini masalah penyakit gitu ya, karena terlalu over ya, jadi ketahan dan akhirnya nyabutin bulu dirinya dia sendiri gitu kan. Baik itu dubur, baik itu sayap, sama aja gitu ya pelampiasannya gitu teman-teman. Jadi semoga channel ini juga bermanfaat buat teman-teman, bahwa penanganan burung cabul itu sebenarnya nggak terlalu ribet, nggak terlalu sulit, bisa kita lakukan kalau kita mau melakukannya. Kalau kita nggak konsisten, nggak berani melakukannya secara konsisten, ya bisa kemungkinan cabul ya akan tetap cabul lagi gitu ya. Dan sabar, biasanya baru kelar mabung dia udah mulai enakan, cabulnya hilang, tapi bisa kemungkinan masih ada. Jadi perlu diingat bahwa ini bagi saya pribadi ya, mau ngasih tahu aja bahwa burung cabul itu burung yang punya kualitas baik. Pahami bahwa burung cabul itu burung punya kualitas yang baik, karena dia birahi, emosinya itu udah pasti over. Dan biasanya burung cabul mewah, teman-teman, itu kuncinya. Jadi sabar, rawat dia dengan tulus. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga teman-teman sehat selalu, tidak ada kendala, dan dipermudah segala urusan pekerjaannya. Terima kasih. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suwun.